COVID-19 di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada definisi ya, apa sih yang dinamakan genetic disorder. Jadi, namanya penyakit kelainan genetik itu adalah suatu kumpulan ya dari penyakit yang disebabkan adanya sedikit ya bagian atau keseluruhan perubahan dari DNA sequence. Jadi, kita kan tahu bahwa kita punya normal sequence dari DNA ya. DNA manusia itu sequence-nya normal seperti apa. Nah, itu ada perubahan. Perubahan itu bisa sebagian atau keseluruhan dari sequence DNA itu. Nah, penyebabnya adalah macam-macam sekali ya. Menurut ilmu genetik, penyebabnya bisa mutasi pada single gen ya, satu gen aja atau multiple gen ya. Multiple gen ini bisa yang berurutan ataupun random ya, banyak tapi di berbagai lokasi, atau eh, kombinasi antara memang faktor gen ya, mutasi gen dan lingkungan yang menyebabkan meningkatnya kepekaan terhadap kelainan genetik ini. Dan kemudian selain dari gen, ada juga dari kromosom. Nah, kita tahu kan DNA itu menyusun kromosom ya. Nah, itu bisa kan DNA sendiri ya, atau dari kromosomnya sendiri. Nah, kromosom itu bisa salah satu rantai atau rantai yang pendek, rantai yang panjang, atau salah satunya secara keseluruhan nggak ada, itu macam-macam ya. Kemudian, nah, pe- pewarisan ya, eh, penyakit genetik itu apa sih yang bisa menyebabkan apa aja gitu ya. Nah, ternyata studi terbaru itu hampir semua penyakit kita itu ternyata memiliki kepekaan genetik. Jadi, walaupun itu infeksi, malignansi, autoimun, ternyata baseline-nya itu ada pada genetik. Jadi intinya walaupun kita itu terkena infeksi, tapi ternyata individu yang terkena infeksi itu memiliki kepekaan genetik tertentu, dia rentan terhadap infeksi tertentu. Contoh, pada infeksi-infeksi misalkan HIV gitu ya, ada orang-orang yang berkecimpung atau menangani pasien-pasien ya, kemudian hidup serumah dengan kemudian merawat ya, ternyata eh, tidak tertular ya, seperti itu contohnya. Atau orang-orang yang berada di lingkungan yang eh, sangat susceptible terhadap infeksi dengue, tapi dia ternyata tidak pernah terinfeksi. Atau apalagi yang dalam komunitas ya, malaria ya, ada yang sampai berat, ada yang ringan ya, atau yang tidak pernah. Nah, itu ada orang-orang tertentu yang memiliki HLA ya, yang memang dia tidak susceptible terhadap infeksi tertentu. Nah, itu. Nah, kemudian juga autoimun dan juga malignansi. Nah, makin ke sini ternyata hampir seluruh penyakit atau disorder atau disease itu kita ternyata punya underlying eh, predisposisi ya pada genetik. Nah, kemudian bisa menyebabkan penyakit ya, kita punya bakat atau kepekaan ya, tapi tidak selalu bermanifest. Nah, di sini bisa menjadi penyakit dalam konteks diturunkan atau inherited ya, benar-benar karena memang mutasi gen yang kemudian bermanifestasi eh, pada usia yang muda ya, yang atau saat dilahirkan, atau dapatan. Nah, dapatan inilah yang tadi contoh yang saya sebutkan, kepekaan terhadap infeksi, kepekaan terhadap malignansi ya, autoimun. Nah, kepekaan ini kita punya bakat ya dari genetik dan kemudian dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Misalkan eh, paparan asap ya atau polutan ya, zat toksin, kemudian apalagi namanya radiasi. Nah, ini ikut me- menyebabkan kondisi kepekaan genetik kita kemudian bermanifestasi sebagai disease. Nah, di sini di Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, eh,
Sebentar ya. Oke. Di Indonesia ini memang kalau kita membandingkan dengan negara lain ya itu jauh ya. Kita tuh masih jauh sekali tertinggal terhadap ini genetic eh, engineering ini ya. Kenapa? Karena kita itu dikatakan masih lack of awareness. Jadi penyakit-penyakit genetik ini kita masih merasa kurang kurang penting gitu ya. Kepentingan itu apa gitu. Nah, kemudian limited facility. Kita memang fasilitas kita terbatas ya. Walaupun kita sekarang sudah mulai ya di FK kita juga sudah mulai ditambah ya fasilitas untuk apa namanya untuk analisa ya ke arah genetik ya. Dan ini memang makin ke sini makin advance teknologinya ya. Nah, dikatakan ini kalau kita sudah memiliki kemajuan ini kalau masih dibandingkan tentunya masih masih jauh ya dibandingkan dengan misalkan tetangga kita Singapura ya Malaysia betul. Dan se- faktor ketiga adalah kenapa sih nggak terlalu trending ya? Karena benar-benar mahal ya. Pemeriksaannya mahal, pemeriksaan genetic mapping itu mahal ya. Untuk immunoassay-nya aja juga mahal, bisa puluhan juta ya. Untuk satu marker aja kadang memerlukan puluhan juta. Jadi contoh kasus eh, waktu ini ya, jadi ada pasien ya. Kalau kita tuh sebagai dokter kan pingin memeriksa pasien secara lengkap ya. Ini kenapa gitu ya. Nah waktu pendidikan jadi spesialis itu kalau kita menemukan kasus yang aneh gitu ya, kasus yang jarang gitu ya, maka kita boleh mengambil kasus itu untuk dan kemudian melaporkan itu sebagai rare case. Nah, tapi implikasinya untuk jadi rare case, kasus itu harus tegak. Nah, tegak itu adalah dengan pemeriksaan entah kromosom, entah genetic mapping, entah itu immunoassay dan lain-lain. Nah, itu dibiayai sendiri. Nah, berapa kan itu harus memeriksakan harus sampai ke mana? Ke Singapura, itu paling deket ya. Kadang ke UK ya, ke Amerika gitu ya. Dan tentunya eh, biayanya sangat banyak ya, bisa sampai puluhan juta. Dan kemudian yang keempat, nah ini kita fokusnya masih pada area-area penyakit infeksi. Penyakit infeksi di Indonesia ini sangat banyak ya variannya ya, sulit ditanggulangi ya. Nah ini sehingga energi kita, fokus kita masih ke arah ini. Dan kemudian yang kelima, dikatakan ya kalau sudah penyakit genetik tuh ya ya udahlah ya. Jadi sulit untuk di apa ya diambil kemajuannya ya. Jadi dikatakan incurable condition sehingga kemudian dikatakan ya udahlah mau diapakan lagi seperti itu. Padahal kalau di luar ya penyakit genetik misalkan inborn error metabolism itu bisa dilakukan intervensi dan bisa beberapa kasus ya tergantung jenisnya itu memberikan outcome yang baik ya. Nah, di sini eh kita eh, membahas ini juga ya. Kenapa? Karena namanya genetic disease yang tadi disebutkan, kalau yang diturunkan maka itu sangat berkaitan dengan tingginya mortality rate. Makin tinggi genetic disease ya, angka genetic disease, maka infant mortality rate-nya di Indonesia juga akan semakin tinggi. Nah, di Indonesia ini infant mortality rate-nya tuh tinggi ya, tapi bukan karena genetic disease atau birth defect yang paling banyak, tapi karena prematurity, infectious disease ya, itu yang masih paling tinggi. Sedangkan untuk birth defect itu masih porsi kesekian, namun dikatakan sekarang mulai meningkat kasusnya. Nah, meningkat kasusnya ini bisa karena memang awareness-nya kita dokter-dokter sudah mulai meningkat ya. Oh, ini adalah genetic disease gitu. Jadi pelaporannya adalah causa mortisnya sudah ditulis sebagai genetic disease. Atau memang secara real angkanya memang benar-benar meningkat. Nah, congenital malformasi merupakan salah satu manifestasi klinis yang
paling mudah dikenali dari adanya genetic disease ya. Jadi kalau ada genetic disease yang paling gampang dikenali adalah kalau bentuknya adalah malformasi kongenital, jadi kelainan kelainan bawaan ya. Contohnya gangguan perkembangan cerebral ya, kemudian gangguan jantung ya, bocor jantung atau apalagi eh, defect ya pada organ tengah ya seperti itu atau sindroma tertentu. Nah, di sini tahun 2013 ini adalah riset pertama ya dari FKUI terkait dengan cytogenetic laboratory dari chromosome examination. Di sini yang paling banyak adalah Down syndrome ya, kemudian Turner, Klinefelter dan lain sebagainya. Dan kita banyak sekali memiliki kelainan genetik yang belum tahu itu jenisnya apa dan bahkan belum ada namanya gitu. Nah, riset di Indonesia ini sekarang tentunya harusnya makin banyak daftarnya ya. Nah, ini riwayatnya seperti ini. Jadi observasinya itu dimulai dari banyaknya kasus cleft palates ya. Cleft palate itu bibir sumbing ya. Nah, sampai sekarang program pengentasan bibir sumbing ini masih rutin kita lakukan ya. Itu melibatkan dokter anestesi, dokter bedah plastik ya. Itu sama-sama biasanya ke daerah Indonesia Timur untuk melakukan suatu bakti sosial itu secara besar-besaran ya, atau kalau di Jawa itu sunat massal gitu ya, tapi kalau di Indonesia Timur tuh adalah ini perbaikan bibir sumbing ya. Eh, Apa sih istilahnya itu? Operasi bibir sumbing massal ya, karena memang banyak sekali kasusnya. Tuh. Nah, kemudian ada tali pes itu pembentukan bentuk kaki, kanal atresia, kalokel dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian neural tube defect ini adalah gangguan ya, disease pada pembentukan neural tube. Jadi pembentukan dari susunan saraf pusat. Bisa berbentuk anencefal atau meningoencephalokel ya, atau di belakang ya, di sakrum, bagian sakrum ya. Nah, itu macam-macam jenisnya. Kemudian yang lain-lain seperti ya ini thalassemia, J6PD ya, Down syndrome. Ini juga kelainan genetik. Nah, di sini, nah ini yang mau saya jelaskan, kita sebenarnya secara nasional ya, namanya punya POSUM. POSUM itu adalah suatu database ya, di sini POSUM yaitu eh, dia itu semacam katalog ya, katalog. Kalau kita mau lihat, oh aku punya pasien nih ya, ini bentuk matanya kayak gini, bentuk telinganya kayak gini, bibirnya gini, ya ada gangguan, ada bocor jantung misalkan, kemudian ada renalnya terganggu, ini dimasukkan dalam data, kira-kira itu eh, akan menunjukkan ke arah diagnosa kelainan kognitif yang mana gitu ya. Jadi kan sindrom. Dan dengan berbagai serangkaian usaha upaya ya, ternyata nggak semua memang yang kita masukkan keywordnya ya. Kalau kita menuliskan sign and symptomnya apa, itu bisa keluar diagnosanya. Jadi segitu banyaknya kelainan kognitif yang bahkan belum bisa terkategorisasikan ya dan ada namanya. Jadi nggak masih sering banget kita kesulitan. Nah, di sini juga dijelaskan ya di sini ya. Dari kita udah stereotyping, physical examination ya, pemeriksaan penunjang lain-lain, kemudian dimasukkan ke posum ya, plus kromosom analisis, ternyata ada sebagian yang bisa didiagnosa dan sebagian tidak bisa didiagnosa. Kenyataannya seperti itu. Dan ini juga nggak cuma masalah di kita, tapi memang secara internasional. Saking banyaknya ya. Nah, kemudian Eijkman Institute ini memang dari awal ini semacam membersamai Indonesia gitu ya, pada genetik genetik research ya. Ini sejak 2 dekade yang lalu. Kemudian dan sudah berhasil membangun ya sistem di Indonesia terkait dengan genetic disease. Nah, ini terakhir itu tahun kemarin kalau nggak salah, Eijkman Institute ini sudah lepas dari Indonesia karena dianggap ya Indonesia sudah mulai banyak yang mandiri. Tapi Eijkman ini dari Belanda ya, memang suatu kerjasama pasca eh,
resmi ya antara pemerintah Indonesia dan Belanda, dan tapi hubungan kita tetap baik ya dengan engagement ini, dan kita sering mengirimkan tenaga kita untuk belajar, kemudian observer ya, kemudian sekolah lagi ke sana, masih masih sangat masih sekarang masih kita lakukan. Nah, di sini kita sudah mulai banyak sekali melakukan diagnosa baru, yaitu eh, Duchenne muscular dystrophy. Ini ada kelainan pembentukan pada otot ya. Jadi pada usia tertentu otot itu lemah gitu ya, dan mengakibatkan sekitar dekade kedua sampai ketiga pasien mengalami kelemahan otot secara general. Dan ini biasanya prognosisnya kurang baik. Kemudian akondroplasi itu gagal pembentukan pada eh, tulang lunak ya, tulang rawan. Terus Down syndrome, Anda pasti sudah tahu ya, Down syndrome ini banyak sekali dan lain sebagainya ini ya. Kemudian, nah di sini Indonesia itu sudah mulai merintis melalui riset. Riset-riset ini dilaporkan sebenarnya per tahun ya, per tahun. Jadi kita kalau punya pasien itu kita kan membuat diagnosa ya, diagnosa. Nah, dari diagnosa itu kita kan tulis di rekam medis. Nah, kemudian itu akan dilaporkan. Dan dilaporkan ke dinas ya, dinas kesehatan, dan kemudian akan didata. Nah, tujuannya ini memang untuk pemetaan genetik disease in Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memang nggak semuanya bisa terdata. Kenapa? Pertama, pelaporan kita yang masih kurang dalam kurang waktu tertentu ya, di sini ya di sini. Jadi memang nggak semuanya merata di seluruh Indonesia. Jadi hanya di center-center pendidikan aja yang masih dilaporkan. Bayangin kalau misalkan di Malang aja ada sekitar puluhan rumah sakit ya, mungkin yang terafiliasi itu untuk laporan itu nggak bisa semua. Gitu. Nah, kemudian eh di Indonesia sendiri ternyata dari ini ya, dari yang sudah kita lakukan ini sampai dengan 2000 terakhir datanya 2018 ya, itu eh, apa namanya, prevalensi ya adalah talipes yang paling banyak. Talipes itu gangguan pembentukan kaki ya, jadi kakinya kayak pengkor. Nah, sebenarnya ini banyak sekali kalau kita mau jeli gitu ya, banyak bayi-bayi lahir dengan seperti ini. Dan sebenarnya kalau kita bisa melakukan deteksi dini itu dengan serial case, jadi gips serial itu bisa menghindarkan anak-anak ini dari kecacatan permanen. Jadi bisa tetap jalan ya dengan sepatu koreksi ya, tumbuh kembangnya baik gitu. Sayangnya mungkin nggak semuanya aware ya dengan nih. Nah, ini ya yang tujuannya kenapa sih promosi tentang genetic disease, kemudian adanya research ya, kemudian dimappingkan, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan kita juga sebagai dokter untuk mengenali kelainan bawaan ini untuk mencegah kecacatan dan komplikasi lebih lanjut pada pasien ya. Kemudian ini juga ya, seperti saya sudah sebutkan ya, kalau bibir sumbing itu kan jelas ya kelihatan secara kosmetik kurang bagus ya. Kemudian artikulasi anaknya juga kurang baik ngomongnya. Kemudian nanti fungsi dia menghisap, menelan ketika bayi juga terganggu. Jadi ini lebih dikeluhkan ya dibandingkan ketika anaknya kakinya agak bengkok sedikit, kemudian tapi belum masuki usia jalan, ya dianggap nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi padahal justru pada saat awal bayi itu sudah harus sebenarnya harus di serial case atau di gips serial. Kemudian yang lain-lain ini ada neuralgic defect, abdominal wall defect ini seperti hernia umbilicalis ya. Kemudian atresia ani dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak banget ya. Kelainan genetik ini ada banyak banget. Sindromatologinya juga ada banyak banget. Kemudian, nah tujuannya ini kita itu mempelajari ini untuk apa sih? Ya, sebenarnya adalah untuk mencegah dengan mapping itu, maka kita bisa diharapkan bisa mengenai faktor-faktor resikonya apa. Oh, kenapa sih darah ini lebih banyak? Kenapa kok thalassemia di daerah ini banyak? Kenapa sih neuralgic defect daerah ini banyak ya? Nah, biasanya memang berkaitan dengan faktor lingkungan dan juga nutrisional ya. Nutrisional itu misalkan pada neuralgic defect
itu pada organogenesis itu gangguan pada suplementasi asam folat atau zinc ya. Nah, itu bisa mengakibatkan neurologic defect. Nah, kalau emang terbukti seperti itu, maka kita bisa melakukan prevention yaitu dengan pemberian suplementasi. Tujuan seperti itu. Nah, untuk mencegah adanya kelainan bawaan ini, maka sebenarnya itu dilakukan sebelum eh, kehamilan ya. Jadi eh, pengetahuan untuk mencegah cacat bawaan itu hendaknya memang dimiliki oleh eh, orang tua ya sebelum memutuskan untuk hamil ya. Jadi sebelum menikah tuh harusnya anak-anak muda itu udah ngerti oh gimana sih caranya biar saat hamil, saat melahirkan itu outcome untuk bayi dan ibunya tuh baik. Nah, sebenarnya itu. Jadi makanya sudah mulai dimasukkan ya program kesehatan reproduksi ya pada anak-anak sekolah ya itu mulai dimasukkan. Tujuannya adalah seperti ini. Meningkatkan awareness bagaimana nutrisinya, mencegahnya seperti apa ya seperti ini. Deteksi pada masa kehamilan itu adalah misalkan riwayat keluarga. Kemudian riwayat risiko penyakit tertentu. Misalkan ada memang riwayat keluarga dengan penyakit-penyakit tertentu, metabolik atau malignansi. Nah, hendaknya memang lebih aware dan harus kalau memang memiliki kemampuan finansial yang lebih, boleh melakukan pemeriksaan genetik counseling lebih dulu ya untuk melihat apakah memang ada pembawa atau carrier dan apakah memiliki kepekaan atau pewarisan genetik yang cukup tinggi pada anak-anaknya nanti. Nah, ini kalau di luar negeri itu udah rutin ya. Namanya genetic counseling, premarital genetic counseling ya. Jadi dia calon ayah ibu dicek kromosom, kemudian dicek misalkan ini nanti menikah kira-kira possibility rate-nya anak-anak terhadap penyakit genetik tertentu tuh seperti apa. Mereka udah biasa melakukan itu. Tapi kalau di Indonesia rasanya masih opsional ya, jarang banget. Dan plus juga harganya masih terlalu mahal ya. Kemudian deteksi dini pada saat kehamilan. Nah, tujuannya ini dilakukan saat apa? Ya, saat ANC atau antenatal care. Periksa ke bidan, periksa ke dokter kandungan ya di USG, dilihat oh amniotic fluidnya cukup, ya perkembangan biparietal diameternya cukup, kemudian detak jantungnya seperti apa, terus kemudian apalagi heart rate ya dan lain-lain tuh paling tidak bisa mendeteksi. Kemudian sekarang wajib screening triple screening ya. Triple screening itu adalah screening HIV, hepatitis B ya dan penyakit tiga pokoknya ya. Terhadap pada ibu hamil itu semua sudah rutin dilakukan. Kemudian nutrisional yang baik, suplementasi pada FE juga asam folat ya pada ibu hamil dan kemudian deteksi-deteksi kelainan-kelainan kongenital berat yang bisa kita lihat pada USG ya. Itu kalau kongenitalnya multiple biasanya udah bisa tampak ya pada USG. Kemudian deteksi pada saat kelahiran. Nah, kalau kelahiran itu ngelihat bayinya, maka memang harus ada pemeriksaan fisik secara menyeluruh, mulai dari head to toe ya, dari kepala sampai kaki. Ini kira-kira ada kelainan apa. Kalau misalkan ditemukan, maka harus dijelaskan langsung pada orang tua bahwa kemungkinannya apa dan apa yang harus dilakukan. Nah, ada kelainan-kelainan kongenital yang berpotensi untuk mengakibatkan kegawatan, ada juga yang tidak. Jadi misalkan kayak misalnya sindaktili, polidaktili, dia perubahan pada jumlah jari gitu ya. Nah itu kan tidak mengancam. Jadi boleh biasanya tuh malah yang menarik, yang lucu tuh orang tua tuh lebih aware, takut kalau tangannya nggak apa-apa gitu dibandingkan kalau misalkan kita bilang anaknya biru. Nah itu kayak oh lebih cemas terhadap jumlah jari-jarinya gitu ya. Ibu, Karena ibu pertanyaannya aja mau masih minum sama sakit. pertanyaannya adalah lengkap nggak dok gitu ya, pertanyaannya lengkap nggak, saya fisiknya sehat nggak. Jadi kalau saya pribadi kalau setelah menolong bayi ya Siapa sih? maka Coba KIE-nya adalah siapa ya yang mau naik sehat skateboard? itu ada dua yaitu fisik sama fungsi Katanya biar diambil saja. ya. Jadi sehat bayi itu adalah secara
fisik dan juga fungsi. Kalau fisik ya kita lihat kan ya secara keseluruhan insya Allah nggak apa-apa. Tapi fungsi nanti dulu. Fungsi pada bayi baru bisa dilihat pada Hah? beberapa waktu kemudian ya, Iya, yaitu atau fungsi coba jantung, fungsi dipecah. paru, fungsi pencernaan, Nggak perlu fungsi topi miksi ya atau Tidak perkemihan. Nah, itu baru bisa dievaluasi dalam jam-jam hari minggu kemudian itu. Jadi jangan sampai kita bilang oh sehat 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 ternyata tiba-tiba anaknya ada apa-apa gitu ya seperti itu. Nah, jadi harus berhati-hati dalam melakukan edukasi ya. Kemudian ini. Nah, ini beberapa tipe genetik test atau screening. Yang pertama newborn screening. Kalau di luar negeri misalkan di Singapura dia bayi lahir itu udah langsung screening G6, PD, apa kelainan inborn error metabolisme apa udah lengkap banget ya. Kalau di sini enggak. Yang masih masukkan screening itu adalah thyroid screening ya. Sekarang masuk thyroid screening ya. Tuh, kemudian diagnosis testing ini adalah memang untuk kalau kita menemukan sign and symptom yang mengarah ke sana maka namanya diagnosis testing. Itu juga memang untuk melakukan diagnosa. Kalau carrier testing ini adalah untuk melihat individu ini memiliki resiko enggak. Kalau misalkan tadi ya pada premarital testing itu carrier testingnya dicek punya carrier enggak terhadap penyakit yang tertentu. Oke, ini ya prenatal testing ini tadi ya. Ini melihat apa namanya untuk melihat saat pregnancy ya. Jadi sebenarnya ini bisa saat pregnancy atau sebelum pregnancy justru ya prenatal testing ini sebelum bisa dilakukan sebelum dia memutuskan untuk hamil atau sudah hamil kemudian prenatal testing. Contoh prenatal testing ini kita lakukan misalkan pada eh, individu ya ibu hamil kemudian kok pada USG kok kelihatannya ada kayaknya di nukel di nukel apa namanya cord-nya itu kok ada penebalan. Nah di situ kemudian dicek oh kira-kira kok karena Down syndrome ya. Nah itu bisa kemudian dilakukan prenatal testing. Prenatal testing ini adalah untuk salah satu contoh ya. Misalkan untuk Down syndrome itu diambil sampel darah ibunya. Jadi yang diambil sampel darah ibunya, kemudian dicekkan apakah ada tanda-tanda kelainan Down syndrome pada bayinya itu bisa di situ karena ada sebagian yang terekspresi ya pada darah ibu. Nah, tapi itu 10 sampai 15 juta karena salah satu kolega ya, teman pernah melakukan tes ini dan dibawa ke Amerika untuk melihat apakah benar-benar ada Down syndrome. Tujuannya itu apa? Ya untuk mengetahui aja gitu. Nah, kemudian kalau misalkan Down syndrome itu kenapa gitu ya? Nah, itu diserahkan kembali kepada masing-masing orang tua ini mau diteruskan apa enggak ya ininya kehamilannya. Nah, itu dikembalikan. Kalau memang ternyata ada malformasi kognital yang berat, yang resiko